Selamat malam semuanya. Ulang-ulang aja. Apa kabarnya? Siapa di sini yang nggak ada masalah? Kita semua pasti ada masalah ya, atau pergumulan ya. Tapi kita anaknya Tuhan, jadi ya kita pasti bisa bertahan. Oke. Kita buka di Yosua 23 ayat 14 sesuai dengan tema kita bulan ini. Tema gereja ini kayak membuat kita ujian sekolah ya. Jadi setiap apa temanya ya kita kayak benar-benar diuji gitu loh untuk benar-benar melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Wow, keren. Hanya Tuhan itu kadang-kadang saya tuh mikir gini loh. Kadang kita tuh mikir Tuhan itu ada apa enggak ya kayak gitu. Nah, kadang kita merenung begitu salah bohong kecil aja kayak Tuhan tuh kayak mukul bukan mukul sih, maksudnya kayak tiba-tiba negur. Oh, jadi dari situ aku tambah senang sih kalau misalnya tiba-tiba kayak dihukum Tuhan gitu ya. Oh, tandanya Tuhan tuh memang ada kayak gitu. Pada saat kita melenceng sedikit aja itu kayak sudah Tuhan tuh luruskan. Oh, tandanya ya memang sih itu menghibur diri kan, ibaratnya kayak oh ya tandanya Tuhan itu ada ya. Wah, jadi makanya dari situ saya pun beriman. Kalau kita aja melenceng kadang dihukum Tuhan, apalagi kalau kita itu hidup yang tetap benar, kudus, Tuhan pun kadang memberkati kita. Nah, jadi di situ kita bisa meyakinkan diri kita kalau sebenarnya memang Tuhan itu memang ada, bukan cuma dongeng aja. Nah, oke, di Yosua 23 ayat 14. Di sini saya ngambil intinya yaitu bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Wow, puji Tuhan ya. Jadi ini mungkin menjelang kematiannya Yosua ya kan. Yosua ini salah satu tokoh Alkitab yang dia finishing well gitu loh. Jadi dia meninggal dalam keadaan dengan tidak bercacat kayak gitu. Jadi dia meminta bangsa Israel itu supaya untuk memperbarui janjinya kan. Waktu itu mungkin mereka sudah dibawa masuk ke tanah Kanaan ya kan. Tapi mereka akhirnya tetap lupa dengan Tuhan. Ada yang masih menyembah berhala ya kan, menyembah ilah lain. Nah, makanya Yosua sampai di detik terakhir pun dia masih tetap memastikan bangsa Israel, mengajak bangsa Israel untuk tetap percaya dan beribadah kepada Tuhannya kita, yaitu Tuhan Yesus ya. Karena dia meyakini bahwa tidak ada satupun janji yang Tuhan berikan kepada kita yang tidak ditepati. Oke, jadi puji Tuhan ya, kita bisa mengenal Tuhan Yesus ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Tuhan Yesus bukan hanya sekedar memanggil kita untuk keselamatan aja, tetapi Tuhan juga memberikan kita janji-janji yang luar biasa. Ya, begitu banyak janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita. Kita orang Kristen tahu dari mana janji-janji Tuhan? Ya, janji-janji Tuhan itu ya bisa kita dapatkan dengan kita membaca firman-Nya, yaitu di Alkitab. Begitu banyak janji-janji Tuhan yang ada di Alkitab. Baik janji pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan, ya kan? Bahkan janji-janji berkat melimpah, ya kan? Semuanya, ya kan? Tapi kita kan juga bingung, benar tak itu janji yang akan, tapi ini firman Tuhan. Firman itu apa? Ya perkataan Tuhan sendiri. Seperti Tuhan pertama kali menciptakan langit dan bumi itu hanya dengan berfirman. Makanya semua jadi, ya kan? Jadi semua itu janji-janji yang ada di Alkitab itu sudah Tuhan sediakan, sudah Tuhan berikan untuk saya dan saudara. Nah, ya, jadi bukan hanya janji saja yang Tuhan berikan untuk kita. Tuhan juga mau begitu kita menerima janji ini, kita imani dan terjadi sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa mempunyai banyak kesaksian buat orang di sekitar kita. Jadi karena tidak semua orang yang bisa mengalami janji-janji Tuhan. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengalami janji-janji Tuhan. Tapi bukan berarti Tuhan ini punya syarat ya, bukan. Tapi karena untuk kita bisa percaya dan fokus pada janji Tuhan, itu tidak mudah. Ya kan? Kita percaya memang janji Tuhan itu luar biasa, tapi begitu kita sudah melihat keadaan, kita belum tentu mampu untuk bisa percaya lagi sama janjinya Tuhan. Ya,
Nah, sebenarnya apa sih janji Tuhan itu? Ayo kita buka ya, di Mazmur 12 ayat 7 sampai 8. Janji Tuhan itu apa sih? Janji Tuhan itu adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Ya Pak Hendro? Ayat 8. Engkau Tuhan yang akan menepatinya, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Jadi janji Tuhan itu adalah janji yang murni, yang bagaikan perak 7 kali di dalam peleburan. Wow, gak main-main loh, janji Tuhan itu sampai dipanaskan 7 kali itu. Seperti emas itu, ya kan? Emas itu kan walaupun kena bakar, dia tidak akan pernah berubah. Ya seperti itu juga janji Tuhan kepada kita. Dia tidak akan pernah berubah, ya kan? Nah, beda dengan manusia. Ya kan, nah di sini siapa yang pernah dibohongi suaminya atau istrinya? Atau kita yang pernah berbohong, ya kan? Nah, ya kan, beda kayak gitu ya. Kadang manusia itu bisa mengecewakan, tapi terkadang memang mungkin dia berusaha menepati, tapi karena situasi, kondisi yang menyebabkan dia tidak bisa menepati. Ya, makanya kita kalau sama manusia cukup sampai telinga saja, jangan sampai hati. Nanti pasti kalau tidak ditepati sakit hati, ya kan? Saya juga dulu pernah dijanjiin sih. Nanti ya kalau tunggu emas naik 1.600.000, sekarang emas sampai 2,5 juta, yuk Kak ono yang menepati. Nah, ya kan. Nanti kamu tak bantu wes lek emas sampai 1.600.000 wes temen iki aku jadi miliuner bla bla bla. Wah, tenang aja jarene ya. Ada dana sampai emas 2 juta sekarang, 2 juta berapa? Tidak ada. Lupa dia, ya udah enggak apa-apa. Tandanya kita disuruh tetap setia percaya Tuhan. Oke? Tidak ada yang bisa membantu kita, hanya Tuhan. Oke? Jangan percaya manusia. Ya boleh sih percaya ya, tapi tetap kita harus mengandalkan Tuhan. Kenapa tetap? Jadi ingat ya saudara ya, manusia itu mengecewakan gitu loh. Jadi tapi Tuhan ya itu Tuhan, dia bukan manusia yang lupa dengan janjinya. Kita buka lagi ya, 2 Petrus 3 ayat 9. Manusia boleh lupa, ya, manusia boleh lalai, ya. Tapi ingat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Jadi kita harus pegang 2 Petrus ayat 3 ayat 9, yaitu Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, dan melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah itu ya saudara ya, janjinya Tuhan ya. Walaupun sudah mepet, kelihatannya sudah kayak gak mungkin, kayak gak masuk akal. Ya tetap aja kita harus tetap percaya sama janji Tuhan. Kayak kemarin itu kan libur panjang ya, rasanya kan perputaran uang itu kan berhenti ya. Aduh, kayaknya gak masuk akal. Tapi jatuh tempo tetap jalan. Aduh, kayak apa kayak gitu ya toh. 2 minggu itu kayak rasanya dunia tuh freeze, kayak tidak ada kehidupan, tapi yang namanya jatuh tempo tetap jalan. Ini kayak apa? Tapi aku wis tak tinggal tidur aja, wis tinggal berdoa. Aku percaya Tuhan yang maju berperang, dan aku melihat saja ya kan. Wis pokoknya ya seperti itu. Jadi begitu kita melihat kondisi keadaan yang tidak masuk akal, itu memang bisikan iblis. Tetap wis kembali ke firman, pegang janji Tuhan. Wis pokoknya aku ingat Keluaran 14 ayat 14. Wis pokoknya Tuhan yang maju berperang, dan aku cuma melihat saja. Ya ini tuh ya enggak sih. Ya tetap berdoa, kita tetap berdoa. Kita andalkan Tuhan. Aku percaya Tuhan itu sanggup, Memang kelihatannya kayak mustahil. Justru itulah kekuatan iman kita. Di saat sesuatu yang kayaknya keadaan itu tidak sesuai dengan ekspektasi ya, enggak sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi disitulah Tuhan itu melihat kita. Apa kita ini masih setia, masih mengandalkan Dia. Kadang aku berpikir waktu berdoa ini, Tuhan itu cuma minta apa sih? Gak minta aneh-aneh kok. Cuma Tuhan itu minta kita itu tetap setia. Perbaiki karaktermu. Gitu loh, hidupmu benar di hadapan Tuhan sesuai dengan perintah Tuhan. Kalau hari ini kita mendapatkan perintah Tuhan, lepaskan pengampunan, jangan kepahitan. Padahal aku lo gak kepahitan, tapi ya begitu firmannya hari ini, ya lakukan saja. Nanti ya walaupun aku merasa aku gak kepahitan kok sama orang itu atau sama siapa, saya gak merasa. Tapi kalau memang firman Tuhan berkata hari ini tentang temanya pengampunan, apa ya wis, hal-hal sepele apapun yang kita temui hari ini, ya mungkin bahkan ketemu orang di pinggir jalan aja, kadang kita kan kalau ada salah dipepet aja kita bisa ngomel kan kadang. Nah itu juga kita belajar untuk sabar. Jadi jangan cuma di gereja aja sabarnya ya. Dimanapun kita berada ya. Jadi kadang
kadang kita juga harus tetap percaya ya, harus kuat di dalam firman. Apalagi ya suami istri itu harus kuat, istri kuat firman, suami kuat firman, percayalah, lambat laun Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Kadang saya tuh juga takjub sih dengan keluarganya Pak Hendro dan Bu Sylvia, tapi kami nggak tahu juga ya di balik itu ada air mata bagaimana kayak gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat kesaksian hidupnya gitu ya, aku ngelihat gitu ya, tudung penyertaan Tuhan untuk keluarga mereka tuh tidak pernah putus. Nah, walaupun memang sebelumnya kayak mungkin ada ketakutan ini, tapi kan kita kan cuma diceritakan dari luar ya, tapi dalamnya gimana kan nggak tahu ya, deg-degnya gimana, apanya. Tapi saya melihat dari tahun lalu ya mungkin ya sampai sekarang ini melihat penyertaan Tuhan itu sama buat keluarganya Pak Hendro, Bu Sylvie itu tidak putus. Jadi kadang ya itu yang Tuhan mau. Kita ini bisa menjadi saksi kehidupan buat orang-orang di sekitar. Ya kadang mungkin bercerita ke kita, kita tidak menyadari kalau kita ini bisa menjadi kekuatan buat mereka. Tapi saya melihat justru, wah aku bisa melihat keluarganya Pak Hendro dan Bu Sylvie itu ditolong Tuhan. Jadi aku percaya, aku sendiri juga pasti bisa ditolong Tuhan, walaupun nggak tahu kapan waktunya. Nah, kayak gitu ya. Jadi aku juga, Tuhan, aku enggak mau cuman ngelihat kesaksian dari orang, aku juga maunya mengalami sendiri kayak gitu. Jadi aku percaya kok janji Tuhan. Jadi apapun pergumulan kita, permasalahan kita, walaupun situasi kondisi saat ini kayak gak masuk akal, tapi cara Tuhan itu luar biasa. Nah itu yang membatasi caranya Tuhan bekerja, ya apa? Pemikiran kita kayak membatasi kekuatan Tuhan. Sadaro ya, kita ini sadaro, Tuhan ini yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang menciptakan kita. Jadi kuasanya tuh, caranya tuh benar-benar di luar kemampuan kita. Ngapain kita yang ngatur-ngatur Tuhan gitu loh. Kan kadang kita tuh berpikir, Tuhan ini kayak gini ya, ini kayak gini ya. Sebenarnya kita tuh ikut Tuhan paling enak loh. Menengok ae, duduk diam manis, serahkan ke aku nanti tak aturno semuanya. Cuman seperti itu tok, tapi kadang kita kalau melihat keadaan kita enggak bisa, kayak mau berontak, kok kayak rasanya enggak mungkin ya Tuhan nolong aku ya, waktunya kayaknya sudah benar-benar mepet kayak gitu loh, kayaknya rasanya enggak masuk akal. Jadi salah satu tokoh Alkitab yang gagal itu ya, saya pelajari itu ya, yang gagal percaya pada janji Tuhan, yaitu Abraham. Padahal Abraham itu sudah diberikan janji sama Tuhan bahwa kamu akan menjadi bapak orang beriman. Keturunanmu seperti bintang di langit dan pasir di laut. Keturunanmu akan seperti itu. Tapi Abraham sudah menerima janji Tuhan ya kan? Berjalan seiring waktu. Nah ya inilah gunanya suami istri harus saling kuat firman. Mungkin Abraham waktu itu kuat firman. Tapi akhirnya yang Sarah begitu melihat keadaan, aku sudah mati haid, aku sudah menopause, kayaknya nggak mungkin, bla bla bla. Nah itu, karena keadaan, akhirnya dia menggunakan pikirannya dan mungkin juga dia tidak memperkuat imannya, ya kan? Akhirnya begitu dibisiki iblis, kamu nggak mungkin bisa hamil, umurmu sudah berapa, kamu sudah mati haid. Akhirnya dia pun menggunakan caranya sendiri. Nah, dengan cara menikahkan Abraham dengan Hagar. Dan ternyata bukan menjadi lebih baik kan? Akhirnya begitu Hagar hamil, Hagar langsung memandang rendah istri pertamanya tuannya ini kan. Nah, lalu Sarah ngamuk-ngamuk juga toh. Itu kamu yang tanggung jawab loh, padahal yang suruh dia loh. Itulah wanita yang memang ya dia yang suruh menikah, tapi begitu sudah dapat masalah ngomel-ngomel sendiri ya kan. Nah, repot wes. Bener. Ya itulah manusia wanita ya, tidak pernah bisa disalahkan kayak gitu, ya kan? Manusia terkuat di bumi. Nah, makanya itu gitu karena dia manusia yang tidak kuat imannya, tidak percaya dengan janjinya Tuhan. Maksudnya dia kayak membatasi caranya Tuhan. Karena ya itu, kenapa manusia bisa tidak percaya pada janji Tuhan? Karena manusia terlalu fokus dengan keadaan yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya toh, manusia, kita tuh janganlah membatasi pemikiran kita untuk Tuhan bekerja. Sebaliknya yang benar adalah kita membiarkan Tuhan yang bekerja untuk kita. Bagian kita cukup taat. Kita pegang janji Tuhan dan percayalah Tuhan yang akan bekerja dan mendatangkan mujizat untuk kita. Ada lagi satu lagi, Naaman.
Saya nggak perlu ya baca buka-buka ya. Tapi ingatlah ceritanya Panglima Naaman itu kan. Nah, dia kan tapi ya habis nggak apa-apa. 2 Raja-Raja 5 ayat 9 Pak Hendro sampai 14 ya. Ini salah satu contoh Alkitab juga yang dia masih membatasi cara Tuhan untuk bekerja. 2 Raja-Raja 5 ayat 9, yaitu kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Lanjut, tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku, ya kan? Lanjut, ya sudah cukup dulu sampai situ dulu, stop. Nah, ini kan Naaman ini kan berharap kayak dia yang mengatur kan gitu loh, jadi kayak minta ditumpang tangan, nah kayak gitu loh. Padahal sudah diperintahkan cukup mandi ke kolam itu 7 kali. Tapi dia kan akhirnya malah menggerutu gitu loh. Lanjutnya, ya, tapi untungnya bukankah Abana dan papar sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Lanjut Pak Hendro. Nah, tetapi pegawai-pegawainya yang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Lanjut. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Amin. Untung yang siapa? Naaman ini menuruti, ya kan? Nah, coba dia kalau tidak menuruti, dia tidak akan mendapatkan mujizat. Walaupun sebelumnya dia masih membatasi cara Tuhan untuk berpikir. Memang Naaman ini adalah panglima besar. Dia kayak bos, ya kan, yang terbiasa untuk memerintah, ayo ini, ayo itu. Nah, sekarang begitu disuruh kayak gitu kan dia kayak nggak masuk akal kayak gitu. Karena dia sudah mempunyai jiwa untuk memimpin ya. Jadi kayak seolah-olah dia ingin mengatur Tuhannya. Seolah-olah untuk sembuh itu caranya seperti ini. Atau mengatur hamba Tuhan, Nabi yang tadinya menyuruh dia mandi itu untuk seperti ini gitu loh. Kan di luar pemikirannya dia, kok cuma dengan mandi aja, toh aku juga bisa mandi di sungai yang dekat rumahnya dia gitu loh. Tapi karena dia menuruti caranya Tuhan yang gak masuk akal itu, akhirnya dia bisa sembuh dan tahir. Jadi inti bagaimana kita bisa fokus mendapatkan janji Tuhan itu terjadi di dalam hidup kita, ya kita percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan membatasi pikiran kita. Jangan membatasi caranya Tuhan untuk mengerjakan sesuatu kepada kita. Semua itu di luar kendali kita. Caranya Tuhan bukan cara kita. Waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Ya, jadi apa yang nggak masuk akal buat kita ya, saudara ya. Sekarang saya nggak tahu janji apa yang saudara pegang terhadap Tuhan untuk situasi saat ini yang memang tidak masuk akal di logika kita. Tapi saya mau kita mengingatkan diri kita selalu, ingat toh, Tuhan itu tidak pernah lalai. Tuhan itu tidak pernah gagal. Dia pasti akan menolong kita. Jadi kalau kita benar-benar percaya, kita imani, maka kuasa mujizat Tuhan itu sungguh akan terjadi. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari kita tutup.